Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Seperti biasa teman-teman, saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian kepada kami sehingga kami juga semangat buat video-video bermanfaat seperti ini. Kemudian jangan lupa kalian klik tanda loncengnya teman-teman supaya kalian juga mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, kita langsung bahas soal-soalnya. Tema Indonesia Cinta Sehat dibawakan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2016, merupakan hari kesehatan yang ke A 51 tahun, B 54 tahun, C 52 tahun, atau D 53 tahun, atau E 55 tahun. Jawabannya adalah C ya, 52 tahun. Jadi peringatan Hari Kesehatan Nasional pertama kali itu pada tanggal 12 November 1964. Nah, ketika di tahun 2016 berarti Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 tahun. Indikator sasaran RPJMN pada bidang kesehatan adalah A. Prevalensi stunting pada balita 19%, angka kematian bayi 18 per 1000 kelahiran hidup. C. Prevalensi wasting pada balita 7%. D. A dan B salah, E, A dan C benar. Jawabannya adalah E ya teman-teman, A dan C benar, yaitu prevalensi stunting pada balita 19% dan prevalensi wasting pada balita 7%. Nah, indikator sasaran RPJMN pada bidang kesehatan adalah angka kematian ibu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian angka kematian bayi 16 per 1000 kelahiran hidup, prevalensi wasting pada balita 7% dan prevalensi stunting pada balita 19%. Bukan termasuk strategi RPJMN 2020 sampai 2024 adalah A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan Kespro. B. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. C. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. D, A, dan C benar ya maksudnya teman-teman. Maaf ya, saya ganti tadi teman-teman. Kemudian yang E adalah peningkatan promosi kesehatan. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu peningkatan promosi kesehatan ya. Yang ditanyakan di sini yang bukan termasuk dari strategi RPJMN 2020 sampai 2024. Jadi strategi RPJMN 2020-2024 itu pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan Kespro. Kemudian pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Kemudian peningkatan pengendalian penyakit dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Standar pelayanan minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Di bawah ini bukan termasuk prinsip dalam penetapan dan penerapan SPM adalah A. Keterjangkauan, B. Kesinambungan, C. Keterukuran, D. Ketetapan sasaran, atau E. Kerjasama. Jawabannya adalah ya teman-teman, kerjasama ya. Yang di sini ditanyakan adalah bukan prinsip dalam penerapan SPM ya. Apalagi teman-teman yang kerja nanti yang melamar di puskesmas kuasai betul-betul yang namanya SPM, pasti keluar ya teman-teman. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian wewenang, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, maka dari puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Di bawah ini, termasuk upaya kesehatan wajib adalah A. Upaya kesehatan masyarakat, B. Upaya kesehatan gizi dan mulut, C. Upaya kesehatan
usia lanjut, D. upaya perbaikan gizi, atau E. upaya pembinaan pengobatan tradisional. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu upaya perbaikan gizi ya. Jadi upaya kesehatan wajib tersebut adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta KB, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pengobatan. Izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen disebut: A. izin usaha rumah sakit, B. izin praktik rumah sakit, C. izin mendirikan rumah sakit, D. izin pelayanan rumah sakit, atau E. izin operasional rumah sakit. Jawabannya adalah E ya teman-teman, izin operasional rumah sakit ya. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Indikator sasaran pemerintah pada tahun 2022 salah satu diantaranya adalah menurunkan persentase balita wasting dengan nilai yaitu A 9%, B 9,6%, C 7%, D 10,2%, atau E 17%. Jawabannya adalah C ya teman-teman, 7% ya. Kalau untuk persentase menurun balita wasting yaitu 7% ya. Jadi yang awalnya persentase balita wasting itu 10,2% menjadi 7% pada 2024 tujuannya ya. Bayi Nyonya I baru saja lahir dengan keadaan langsung menangis. Warna kulit merah, setelah itu bayi dikeringkan diletakkan di atas perut ibu. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah A. palpasi dan suntik oksitosin 10 unit per IM, B. masase uterus, C. IMD, D. resusitasi, atau E. jepit potong ikat tali pusat. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu palpasi ya, periksa apakah ada janin kedua, dan oksitosin 10 unit per IM. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah palpasi dan suntik oksitosin 10 unit per IM. Palpasi dilakukan untuk memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau hamil tunggal. Jika kandung kemih dalam kondisi penuh, pemeriksaan kandung kemih dapat menggunakan kateter nelaton steril. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit per IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral dilakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Selanjutnya, dilakukan penjepitan tali pusat setelah 2 menit pasca persalinan. Kemudian, lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Nyonya E postpartum 2 hari, pasien datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan ASINya belum keluar. Hasil pemeriksaan didapatkan puting susu inverted. Penata laksanaan yang tepat sesuai dengan kasus di atas adalah A. breast care, B. Prasad Hoffman, C. sadari, D. Prasad Human, atau E. Brasas pump. Jawabannya adalah B. Prasad Hoffman. Berdasarkan data pasien yang menyebutkan bahwa ASINya belum keluar dan puting susunya inverted, maka penata laksanaan yang tepat sesuai dengan kasus di atas adalah Prasad Hoffman. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi puting susu inverted atau puting susu yang datar bahkan tenggelam. Caranya dengan meletakkan jempol dan telunjuk tangan di antara puting saling berhadapan, kemudian impit dan tarik puting ke arah luar. Ubah posisi jempol dan telunjuk searah dengan putaran jarum jam dan lakukan seperti pada posisi pertama. Ulangi sebanyak 5 kali sehari. Teknik ini boleh dilakukan saat hamil dan pada saat masa menyusui. Nyonya R postpartum 5 hari, datang ke rumah sakit mengatakan nyeri perut sebelah kanan bawah, menjalar ke betis bagian kanan dan sering kali menggigil.
Dari hasil pemeriksaan suhu tubuh didapatkan 38 derajat Celcius. PPF berwarna merah serta tidak bau busuk. Diagnosis yang tepat adalah A. Selulitis, B. Peritonitis, C. Endometritis, D. Trombus atau E. Pelviothrombophlebotitis. Jawabannya adalah E ya, pelviothrombophlebotitis. Diagnosis yang tepat pada kasus di atas adalah pelviothrombophlebotitis. Pelviothrombophlebotitis menyerang pembuluh darah vena pada dinding uterus dan ligamentum latum seperti vena uterin, vena ovarica, dan vena hypograstica. Hal ini dikarenakan pada masa nifas mikroorganisme penyebab infeksi mengikuti aliran darah vena dan cabang-cabangnya. Vena ovarica dextra merupakan pembuluh darah yang paling sering diserang infeksi ini. Oke teman-teman, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.